Ilmu mulia, maju berkarya penuh semangat. Tahukah kamu, jual beli yang terlihat sah bisa jadi batal menurut fikih? Kenapa bisa begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan iman dan Islam serta perkembangan teknologi yang sangat pesat pada zaman sekarang. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tema dalam fikih muamalah, yaitu hukum jual beli online menurut pandangan fikih Islam dan kitab-kitab klasik. Di zaman sekarang, transaksi jual beli tidak hanya dilakukan di pasar atau di toko, akan tetapi juga melalui internet seperti marketplace, media sosial, atau aplikasi belanja lainnya. Lalu, bagaimana pandangan fikih Islam mengenai hal ini? Mari kita bahas bersama agar kita tidak salah dalam memahami, tidak salah dalam mengaplikasikan. Pengertian jual beli dalam fikih. Dalam bahasa Arab, jual beli disebut al-bai'. Dalam kitab Fathul Mu'in, Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi menjelaskan, definisi jual beli adalah al-bai'u lughatan muqabalatu syai'in bi syai'in wa syar'an muqabalatu malin bi malin ala wajhin makhsusin, yang artinya jual beli secara bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan jual beli menurut istilah syariat Islam adalah pertukaran harta dengan cara tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa inti dari jual beli adalah pertukaran harta yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dasar boleh atau tidaknya jual beli itu terdapat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan Allah telah mengharamkan riba. Di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab karya Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa akad jual beli dapat dilakukan melalui berbagai cara yang menunjukkan kesepakatan. Beliau menyebutkan bahwa akad bisa dilakukan melalui ucapan ataupun melalui tulisan. Karena itu para ulama menjelaskan bahwa akad melalui tulisan juga sah. Di dalam kitab fikih disebutkan wa tasihhul kitabu fil 'uqudi idza dallat 'ala ridha, yang artinya akad melalui tulisan itu dihukumi sah apabila menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Hal ini menjadi dasar bahwa transaksi melalui media digital atau internet dapat dihukumi sah selama memenuhi syarat-syarat jual beli yang telah ditentukan secara fikih. Kemudian, di dalam hukum Islam terdapat kalimat bahwa arkanul bai' salasatun. Rukun-rukun jual beli itu ada 3. Al-aqidani, pertama, 2 orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Wal ma'qudu alaih, dan yang kedua, hal yang diakadkan, yaitu barang yang diperjualbelikan. Wasighatu, yang ketiga adalah sigot atau akad, atau dalam kata lain adalah ijab qabul. Di dalam kitab Fathul Qarib juga disebutkan wasighatuhu ijabun wa qabulun. Jadi sigot atau ijab qabul itu disebutkan adalah ijab, penyerahan dari pemilik barang, qabul, penerimaan dari pembeli. Nah, dalam jual beli online, ijab dan qabul dapat terjadi melalui di antaranya chat atau pesan, konfirmasi pemesanan, klik tombol beli, atau persetujuan dalam aplikasi. Semua itu termasuk bentuk kesepakatan dalam transaksi. Nah, di dalam Tuhfatul Muhtaj karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dijelaskan bahwa akad jual beli
dapat menjadi atau dapat terjadi melalui sesuatu yang menunjukkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Beliau mengatakan wa yahsulul ijabu wal qabulu bi kulli lafdin yadullu ala tamlik. Ijab dan qabul dapat terjadi dengan setiap lafaz yang menunjukkan pemindahan kepemilikan. Sebagian ulama juga menjelaskan bahwa akad dapat terjadi melalui tulisan atau isyarat. Seperti halnya orang yang bisu. Maka orang bisu bisa membeli barang dengan isyarat atau dengan tulisan. Apabila hal tersebut menunjukkan maksud atas transaksi jual beli tersebut. Hal ini menjadi dasar bahwa transaksi digital juga dapat dianggap sebagai akad. Karena satu, adanya pernyataan pembeli. Dua, adanya persetujuan penjual. Ketiga, adanya pembayaran. Nah, dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat, yaitu wa syaratul mabi ayyakuna qahiran muntafa'an bih maqduran ala taslim, yang artinya syarat barang yang diperjualbelikan itu pertama harus benda suci, muntafa'an bih harus bisa dialah manfaat, maqduran ala taslimi ditentukan kapan diserahkannya kepada pembeli. Karena itu dalam jual beli online harus diperhatikan satu, barangnya harus halal. Kedua, barang harus jelas kondisinya. Yang ketiga, syaratnya adalah barang-barang yang diperjualbelikan ada dan bisa dikirim. Sahabat fillah, Islam sangat melarang penipuan dalam perdagangan. Seperti halnya yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa saja yang mengadakan penipuan terhadap kita semua, maka dia bukan dari golongan kami. Karena itu dalam jual beli online tidak boleh satu, memalsukan spesifikasi dari barang. Tidak boleh memalsukan foto atau gambar barang. Tidak boleh menyembunyikan cacat barang. Dan harus memberikan deskripsi dengan jelas dan benar. Semua itu termasuk bentuk goror dan penipuan yang dilarang dalam Islam. Apabila hal-hal tersebut, foto disembunyikan, cacat tidak dijelaskan, deskripsi tidak jelas dan tidak benar, maka hal itu termasuk goror atau penipuan yang tidak dilarang dalam syariat Islam. Nah, dalam fikih Islam terdapat juga konsep khiyar, yaitu hak memilih dalam transaksi. Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan, wa yasbutul khiyaru lil mutabayyi'aini fi ba'dil ahwal. Khiyar atau hak memilih berlaku bagi penjual dan pembeli dalam beberapa keadaan. Contohnya, jika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi, maka pembeli berhak mengembalikan barang atau membatalkan transaksi. Dalam fikih muamalah terdapat kaidah yang sangat terkenal, al-aslu fil muamalati al-ibahah hatta yadullu dalilu ala tahrim. Bahwa hukum asal di dalam fikih muamalah itu adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, berdasarkan dalil tersebut, bahwa jual beli online disimpulkan hukumnya boleh selama tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur penipuan, tidak mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan atau barang yang haram dan sebagainya. Nah, para ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i juga menjelaskan syarat sah dari jual beli secara dasar. Dalam kitab I'anatul Talibin karya Syekh Abu Bakar Asy-Syatibi, wa yushtaratu fil bai'i ridul mutabayyi'ain. Disyaratkan di dalam jual beli itu adanya kerelaan, keridoan antara penjual dan pembeli. Jadi kondisi apapun, selama penjual dan pembeli mereka merasa ridho dengan akad mereka,
dengan pertukaran harta mereka, maka itu hukum dasarnya adalah boleh, sah. Para sahabat sekalian, sebagai penutup dari penjelasan tadi yang telah saya sampaikan, bahwa jual beli online hukumnya boleh di dalam Islam, karena termasuk muamalah yang didasarkan, yang ada landasan hukum dan diperbolehkan. Namun, transaksi tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Barangnya harus halal, tidak ada penipuan, barangnya jelas, harga jelas, dan dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak sebagai penjual dan pembeli. Kita sebagai seorang muslim, kita harus menjaga kejujuran, amanah, dan keberkahan dalam perdagangan. Untuk itu, pada akhirnya semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita peroleh. Demikian penjelasan singkat, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.